mau nanya Bante, kayak Dewi Kuan Im sama Buddha Sang Buddha itu sama nggak itu aliran? Istilah Kuan Im itu kan bahasa Mandarin, bahasa Sanskertanya yang dipakai untuk menerjemahkan kata Kuan Im itu dari kata Avalokiteshvara. Atau kalau di Sri Lanka sebutannya adalah Natha. Natha. Jadi sebetulnya ada juga di India dengan nama Avalokiteshvara, berkembang di Sri Lanka namanya Natha, berkembang di utara ya namanya tetap Avalokiteshvara. Tapi khusus di Cina kan mereka menerjemahkan semua yang berbahasa Sanskerta itu ke dalam bahasa Chinese, sehingga Avalokiteshvara itu juga diterjemahkan ke bahasa mereka. Apa perbedaannya dari Buddha? Ini pertanyaan yang gampang-gampang susah dijawab. Oleh karena berkaitan dengan persepsi orang beda zaman. Gitu. Kita tidak bisa memungkiri sekarang ini bahwa Kuan Im itu secara individu, personal, atau secara filosofisnya itu terpisah dari Buddha. Sosok yang berbeda dari Sang Buddha. Tapi untuk masa-masa awal, yaitu masa-masa awal ide tentang Avalokiteshvara, dan satu lagi, kalau tidak salah adalah Bodhisattva Vajrapani. Jadi ada dua Bodhisattva Vajrapani sama Avalokiteshvara. Sama satu lagi itu adalah Sakyamuni. Sakyamuni di tengah. Sakyamuni kan orang Buddha. Kenapa? Sakyamuni kan itu Bodhisattva. Sakyamuni itu Buddha, bukan Buddha. Kalau kalau Avalokiteshvara ya Fosa apa? Fosa ya. Termasuk Vajrapani juga ya Fosa. Bodhisattva. Begitu. Dalam awal-awal pemunculan ide ini sesungguhnya antara Sakyamuni dengan Avalokiteshvara dengan Vajrapani itu bukan sosok yang berbeda. Sosoknya sama. Dan itu ditegaskan, ditandaskan, diuraikan oleh suhu-suhu senior, suhu-suhu besar sisi Mahayana di daratan Cina sendiri. Dari zaman yang lumayan lama sudah. Yang mana bahwa Avalokiteshvara tentu juga bersama dengan Vajrapani, tapi Vajrapani kurang begitu dikenal. Soalnya berhubungan dengan sesuatu yang sangat mendalam. Dengan kebijaksanaan. Sedangkan yang paling bisa paling mudah di antara tiga maksudnya kebijaksanaan diwakili oleh Vajrapani, ya kesucian diwakili oleh Sakyamuni, dan welas asih diwakili oleh Avalokiteshvara. Nah, di antara tiga ini yang paling mencolok itu Avalokiteshvara karena welas asih itu yang paling bisa diketahui dibandingkan
diketahui dan dirasakan. Nah, orang akan menjadi resep, akan menjadi seneng itu karena bentuk nyata apa yang dilakukan secara kasat. Oh, dia itu welas asih. Welas asih itu berkaitan langsung dengan pihak-pihak sekitarnya. Kalau memberi, pasti ada yang menerima. Kalau tahu kalau kesucian kira-kira berdampak pada siapa enggak? Kalau kebijaksanaan berdampak pada siapa enggak? Nah, sesungguhnya yaitu manifestasi dari Sang Buddha sendiri, yaitu Setyamuni sendiri, karena punya ciri-ciri luhur utama yang memang ini bukan tunggal, ada banyak. Meskipun kalau dirangkum itu ada 3 ini, tapi sebetulnya ada banyak. Kalau mau dijabarkan ada 9. Seperti misalnya dalam Buddha Nusati. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho, tidak lain adalah merinci sifat-sifat Sang Buddha. Dan yang 9 itu sendiri, di depannya itu ada kata ITP. Apa arti kata ITP? Artinya adalah oleh karena itulah itipiso, oleh karena itulah beliau Sang Bhagawa adalah Sang Arahan atau orang yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri dan seterusnya. Loh, awal kalimat kok diberi kata oleh karena itulah, kan janggal kan ya, betul enggak? Oleh karena itu sesungguhnya adalah potongan dari sematan-sematan, sebutan-sebutan yang bersifat nilai luhur Sang Buddha, ya dari kalangan para Brahma, Dewa, Brahmana, petapa, para bangsawan dan sebagainya, termasuk semua kalangan memberikan sematan, ya kehormatan kepada Sang Buddha. Ya sangat banyak, ya, bahwa beliau begini, puluhan bahkan ratusan. Nah, disimpulkan jadi 9 dengan permulaan kata ITP. Oleh karena itulah Sang Bhagawa adalah begini. Dirangkum menjadi 9 saja. Nah, di sini sesungguhnya telah pada beberapa waktu yang lalu sudah pernah dibahas juga tentang apa itu Avalokitesvara. Kalau ingat enggak? Enggak ada ingat. Ya baik. Jadi tadi saya katakan bahwa Avalokitesvara ini adalah manifestasi dari nilai luhur Sang Buddha dari sisi welas asihnya. Sedangkan Vajrapani adalah manifestasi Sang Setyamuni dari sisi kebijaksanaannya. Sesungguhnya secara person mereka tidak ada, secara individu tidak ada. Begitu. Kalau dibilang ada, adanya di mana? Ya di dalam diri Sang Buddha Setyamuni itu sendiri. Nah, mengapa dipisahkan? Supaya memudahkan orang, kalau sudah dipersonifikasikan, ada sosok-sosok, ada riwayat-riwayat, bagaimana perjalanan mengumpulkan paramita, kemudian mencapai tingkatan-tingkatan spiritual ini itu, kemudian punya kiprah yang sedemikian, itu orang, terutama itu kalangan menengah ke bawah, pemahaman tentang hal-hal yang bersifat keagamaan itu masih menengah ke bawah, tidak tinggi-tinggi banget, itu lebih mudah untuk memahaminya. Yang mana itu sendiri di Theravada juga bukan hal yang asing. Di Theravada juga ada, sewaktu kita
Semua upacara diawali dengan kalimat apa? Persanjungan atau persujudan. Ya, persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. 3 ini mewakili apa? Yang berberkah, mewakili Bhagawan, yaitu Bhagavato, mewakili kewelas asihan beliau. Karena dengan welas asihnya itulah beliau ya membagikan keberkahan. Disebut dengan yang berberkah, si empunya berkah, si sumber berkah, si pemberi berkah. Berkahnya di sini apa? Tidak lain adalah penunjuk jalan menuju ke akhir penderitaan. Atau penunjuk jalan menuju ke setidaknya berkurangnya penderitaan. Itu bentuk welas asih beliau. Nah, kemudian tadi itu arahato kesucian, ya, itu adalah juga sifat utama, sifat mulia utama Sang Buddha. Sebagai yang kedua, dan yang ketiga adalah sama Sambuddhasa sebagai wakil dari kebijaksanaan. Nah, hanya ini tidak dipersonifikasikan, tetap dalam bentuk pernyataan-pernyataan secara filosofis, pemahaman. Sesungguhnya dalam agama Buddha Theravada juga ada 3 ini. Dan apa? Kenapa dalam kalimat Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa ini juga sama juga urutannya. Bhagavato menunjukkan keberkahan, kewelasasihan. Itu tidak lain adalah Avalokitesvara ini. Arahato kesucian tidak lain adalah Secyamuninya. Sama Sambuddhassa kebijaksanaannya yaitu Vajrapani itu. Soalnya apa? Kewelasasihan itu yang paling mudah untuk di-touch, disentuh oleh kebanyakan orang. Lebih lembut berikutnya adalah kesuciannya. Yang sangat sulit adalah kebijaksanaannya untuk betul-betul diketahui seberapa banyak, seberapa tinggi, seberapa luas kebijaksanaan beliau sosok itu. Nah, begitu. Jadi satu ketika saya pergi ke satu wihara yang tidak ada Buddha Rupangnya. Yang ada hanya Buddha Rupang utama itu ya, tidak ada. Yang ada hanya Avalokitesvara besar sekali. Bersama dengan 4 biku, tapi yang datang ke Dharmasala pada waktu itu datang untuk jenguk gitu, untuk lihat itu hanya 3. Ya, waktu bertiga itu dari sisi puasanya itu ya mereka agak itu agak di bawah. Saya mengatakan begini mengapa? Ada ininya, ada sebabnya. Yaitu begitu mendekat di altar begitu. Nah, kan mengertinya itu kalau Theravada apalagi biku begitu ya. Nah, tidak mau ikut campur, tidak mau apalah. Nah, saya mengangkat tangan anjali dan menghormati gitu. Nah, melihat saya melakukan hal yang mereka anggap ganjil, aneh, kok saya beranjali kemudian menghormat pada Bodhisattva Avalokitesvara. Tapi nggak berani nanya saya. Sampai lama bertahun-tahun
mungkin sampai ada 8 tahun atau itu 8 tahun atau 10 tahun. Baru kemudian oleh karena para biku juga ketemu itu juga bukan hal yang mudah. Ketemu satu sama lain bukan hal yang mudah juga. Kebetulan pas ketemu dalam suasana yang bisa ngomong-ngomong ya, cerita sana, cerita sini, cerita apa begitu. Nah, tanpa sengaja juga cerita tentang mengapa atau siapa Avalokitesvara itu. Jadi saya jelaskan bahwa tidak soal dengan kita menghormat pada Avalokitesvara. Saya pun juga pernah gini, ya dia juga ada. Itu entah dia ingat atau enggak tahu. Tapi saya berpikirnya bahwa jikapun Avalokitesvara itu dimengerti berbeda dari Sang Buddha, kan sesungguhnya ada Buddha di dalam arca Avalokitesvara itu. Ada enggak? Di mana? Di atas ini. Ya. Di mahkotanya Avalokitesvara itu ada Buddha di sini. Kurang itu ya, kurang memperhatikan. Ya, ada. 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 Sekaya Kitawa. Di kepala. Setidaknya kalaupun dianggap berbeda, saya Anjali menghormat Buddhanya yang sana itu. Tapi sesungguhnya ya. Kalaupun menghormat seluruh sosok Avalokitesvara, saya juga dengan apa namanya, dengan sepenuhnya bisa melakukan penghormatan. Oleh karena apa? Itu adalah manifestasi nilai luhur Sang Buddha sendiri. Begitu. Hanya memang pengertian masyarakat belakangan memisahkan Avalokitesvara dari Sang Buddha. Tapi kan kita boleh saja untuk tidak mengikuti kebanyakan orang di zaman sekarang. Kenapa harus ini? Dan kalau kita melakukan hal yang sama, dianggap punya pemahaman yang sama juga. Kan tidak harus. Tapi ya kita mengertinya Avalokitesvara alih-alih sebagai sosok seperti sosok dewi dari alam mana, kemudian datang untuk memberi keberkahan, memberi harta kekayaan, memberi anak, memberi kesehatan, memberi apa ya. Nah, itu mengerti Dewi Avalokitesvara atau Dewi Kuan Yin itu sudah melenceng. Sudah melenceng. Ya. Nah. Jadi Mama angkat sehingga untuk punya atau untuk mendapat arca Avalokitesvara, arca Kuan Yin itu juga mau takut. Soalnya apa? Nanti kalau sudah dibawa ke rumah, diajak itu dipersemayamkan di rumah. Nah, khawatirnya tidak bisa rutin memberikan persembahan. Nanti Kuan Im-nya marah. Nanti buat celaka di rumah. Ya, jadi takut. Dan punya istilah sendiri namanya kalau membawa Kuan Im itu ke rumah, ya. Nah, itu mereka punya istilah itu adalah piara Kuan Im. Tahu piara ya? Pelihara. Punya barang pujaan berupa Dewi yang diagungkan, Avalokitesvara, disetarakan dengan ayam.
Itu bahasa rakyat jelata, kita tidak bisa apa namanya apa ya, semacam mempersalahkan, tidak. Hanya tidak mempersalahkan kan bukan berarti tidak boleh untuk membicarakan, untuk mengoreksi perbaikan. Kan ya, kan nggak kan kurang cocok ya. Dan itu bukan makhluk hidup yang perlu dipelihara. Jadi alih-alih menganggapnya sebagai objek untuk puja yang untuk manfaat bagi pihak yang memuja ini, barang pujaannya itu tidak memberikan apa-apa. Yang memberikan semuanya itu ya pihak si pemuja, tetapi barangnya ini ya sebagai perantara dia untuk mengingatkan pada siapa yang atau nilai luhur apa yang diwakili. Yaitu kalau misalnya itu adalah arca Kuan Im, nilai luhur apa yang diwakili adalah kewelas asihan, atau tidak lain adalah Sang Buddha itu sendiri. Nah, begitu. Jadi kita sesungguhnya tidak apa-apa, meskipun di Tipitaka Theravada tidak ada istilah Avalokiteswara, tidak ada. Tidak ada. Tapi bukan berarti kita tidak boleh untuk menghormat kalau kita punya pengertian ternyata cocok dengan Theravada. Yaitu apa? Manifestasi kewelas asihan Sang Buddha. Selesai sudah. Sedangkan kita, jangankan Avalokiteswara atau apalagi misalnya patung-patung dewa yang lain, misalnya apa namanya, dewa matahari atau dewa Indra atau para dewa mereka itu kalau mau puja silakan, kalau punya itu apa namanya ini punya pengertian-pengertian yang baik dalam melakukan puja. Ya, enggak soal. Termasuk dewa bumi yang di rumah, dewa dapur, Diengkong. Oke lah, mau memberikan penghormatan. Apa itu? Nilai luhur dari masing-masingnya itu apa? Diketahui. Nilai luhurnya itulah karena apa? Punya sifat pelindung, ya toh? Punya sifat memelihara, punya sifat mengasihi, punya sifat apa. Dengan mengingat sifat-sifat atau kuasa-kuasa yang penguasaan sifat utama, yaitu tadi dikatakan apa, yang melindungi, yang memelihara, yang apa, ya kita apa yang melakukan puja tersebut ya bagaimana bisa memiliki nilai-nilai yang seperti para dewa yang kita puja itu. Yaitu apa? Juga bisa punya sifat sebagai apa? Yang melindungi, yang memelihara, yang mengasihi, nah, yang punya kesetiaan, yang punya kedermawanan, yang punya apa? Sesuai dengan sifat-sifat mulia dewa, para dewa yang dipuja itu. Tidak soal. Dan dalam agama Buddha sendiri ada yang namanya Dewata Anusati, perundungan kepada para dewa. Itu sebagai objek meditasi. Bagaimana itu adalah bahwa para dewa mereka yang mulia adalah sosok yang nyata ada di alam-alamnya. Mereka berbahagia jauh melampaui dari alam manusia ini. Tetapi mereka para dewa itu juga berasal dari alam manusia ini juga. Karena mereka melakukan kebaikan-kebaikan di alam manusia ini, kemudian terlahir di alam dewa. Seperti halnya mereka yang melakukan hal bajik dengan ciri kebajikannya masing-masing itu, mencapai ke alam dewa, semoga aku juga bisa melakukan hal-hal bajik. Yang begini, yang begini, yang begini, dewa ini, dewa itu, dewa apa, dan sebagainya. Untuk mendapatkan ya alam-alam bahagia. Itu ya ada saja di
disebutkan. Termasuk ya Dewa Kaanusati ini tidak melulu pada dewa dalam arti dewa yang mengenyam kesenangan-kesenangan indrawi saja yang dimaksud. Termasuk juga dewa di sini adalah di alam-alam Brahma, bahkan termasuk Sang Buddha sendiri atau para arahanta. Istilahnya adalah Wisuddhi Dewa. Ada apa namanya Brahma Dewa juga ada, Dewa-Dewa juga ada. Nah, yang di sisi yang lainnya, jangankan ya kepada Avalokiteswara yang nyata-nyata itu punya keterkaitan yang erat dengan Sang Buddha, yaitu sebagai manifestasi dari welas asih Sang Buddha. Melakukan puja kepada arca Buddha sendiri belum tentu adalah penghormatan yang sudah selayaknya, sudah sebenarnya. Jika dalam menghormat itu, nah, dengan punya persepsi bahwa Buddha ini sosok patung yang punya tuah di dalamnya, yang bisa memancarkan apa namanya chi, ya, aura, terus memberikan keberkahan kepada mereka yang bersujud. Ini sudah berhala ini. Berhala. Hanya dengan pikiran. Hanya dengan pikiran. Tidak semestinya begitu. Ya, kita harus mengertinya bahwa rupang ini adalah sosok yang mengantarkan pikiran saya kepada nilai-nilai kepada Sang Buddha. Mengapa Sang Buddha itu saya kenang, saya ingat? Karena Sang Buddha punya nilai-nilai luhur, yaitu apa? Kewelas asihan, kesucian, kebijaksanaan. Jadi ini sebatas sebagai perantara. Sosok pujaan, entah itu Buddha rupang, entah itu relik, entah itu cakra, entah itu apapun. Padma asana atau buku dharma, atau pohon bodhi misalnya. Bukan sosoknya. Kalau sosoknya pohon bodhi dipuja begitu ya, ini kembali pada pemuja pohon. Dan sudah tidak benar. Kita umat Buddha tidak puja pohon, tidak puja patung. Itu harus dipisahkan. Apalagi kalau sudah mengertinya keliru, yang diminta yang aneh-aneh lagi. Apa minta aneh-aneh? Contohnya, ya Buddha, tolonglah saya, tolonglah keluarga saya, korupsi sekian miliar itu, ya kalau bisa jangan sampai ketangkap polisi ya. Jadi diajak bersekongkol. Diajak bersekongkol. Ya diajak main judi juga supaya menang ya. Nanti apa namanya? Aku datang itu kembali melakukan puja dengan banyak makanan ya, dengan ya. Sudah macam-macam. Itu sudah puja menganggap Buddha sebagai apa? Sudah tidak benar. Begitu. Jadi bukan apa yang sosok apa yang dipuja saja, tetapi bagaimana memuja. Itu yang lebih penting. Ya itu ya. Tentang Avalokiteswara dan Buddha sama atau beda sudah bisa disimpulkan ya.